Domisili sama pertanian, dan juga ada lahan-lahan kosong di situ. Untuk perairan perairannya itu sungai dari pertengahan yang di sana pohon pinus ya, Pondok Pinus. Sebelum Pondok Pinus itu ada perairan yang menuju ke desa Sukamana di sini. Jadi di sini terbagi menjadi dua perairannya, dan yang perairan ke sini langsung ke petani. Untuk pertanian di sini ada, dan yang sini hanya jadinya itu pintu air. Setelah pintu air itu got, dan dia ngambil airnya itu lewat Cibunian tersebut. Cuman perbedaannya itu untuk warga Polutungan sama warga Malar Aman, mereka masyarakatnya itu swadaya membangun tampungan air yang pipanya itu mereka bikin jalur sendiri langsung ke mata air, sumber mata air. Nah, mereka tampung, posisi penampungannya itu di sebelah sini. Berarti nggak lewat sungai? Enggak. Kalau Cibunian belum, memang aksesnya ya. Dapat cerita juga belum. Kenapa? Dapat cerita itu dapat cerita nama Cibunian. Iya, maksudnya posisinya lebih tinggi apa di mana gitu posisinya aja. Yang sudah apa yang sudah? Leles sama si Putri. Leles apa leles? Leles. Tadi greget kan? Greget. Sel tawa lagi sel. Nah, di sini memang termasuk sumber mata air Cigowong juga termasuk. Cigowong kemana? Nah, itu Alirannya? Cigowong. Kalau itu Cibunian. Iya, sayuran. Lebih ke sayuran. Kalau ke bawah itu memang tanaman pangan jenisnya. Yang di kol-kol itu di mana? Yang hijau-hijau itu? Iya, ini di sini itu sayuran, memang basisnya untuk sayuran. ya, karena memang di daerah sini kayak gini kalau pagi biasanya pagi ladang. Iya, tadi Mbak. Kesundul Gus. Kalau Itu yang kosong-kosong itu apa? Apa coba kesundul ke kosong mana nih? Yang mana nih kosong? Banyak yang kosong. Iya, makanya itu yang luas itu kan ada garis merah hitam itu. Itu kan jalannya kalau yang kuning itu ya? Bukan, Itu batas bukan? iya ini Pembatas tuh jalan itu. Kalau itu ini pembatasan desa. Dengan Maksudnya di dalam itu kan banyak yang kosong. Itu yang belum apa? telusuri sama kami yang kosong itu. Cuma masuk ke dusun-dusunnya saja. Tadi yang apa? Yang Ipukan. Bukan sama Buper Polutungan. Dulunya sebelum ada Ipukan itu di situ digarap apa? Itu kan ceritanya itu kan sebelum ada Ipukan itu kan orang bertani di situ, kemudian dipagari TNGJ, orang keluar, kemudian berganti menjadi wisata itu. Iya. Berapa banyak orang sih saya masih kurang tahu itu. Luasannya untuk wisata Palutungan tuh berapa sih? Oh iya. Tahu nggak luas? Iya. Wisata ini Ipukan. Ipukan. Belum tanya itu. Luasnya ya. Ipukan sama Palutungan duluan mana? Ya Palutungan. Sebelum ada Cisantala juga Palutungan. Berarti yang pertama Palutungan. Untuk sapi yang sedang mengandung itu jadi kayak dapat perhatian khusus lagi, seperti diberi jamu-jamuan kayak gitu. Nah, kemudian
tadi tuh sapi yang sedang hamil tuh kurang lebih ada 4. Iya, ada Mana 4 hapus, ekor. ya? Dan ekor Sama sapi hapus, ada Kak, yang sama kirim. usianya 4 bulan sama 6 bulan kayak gitu. Terus juga tadi perbedaannya sapi jantan ketika kita melakukan interaksi itu lebih apa ya, bisa lebih tenang. Tapi kalau sapi betina yang sedang Nggak bisa. mengandung itu jadi kayak murni itu cuma 6.000. Dan untuk masuk standar kualitas susu yang bisa didistribusikan selanjutnya ke area bawah itu Cipari itu tuh jadi ada kualitasnya, ada seperti standarnya ibu bilang tadi seperti itu. Dan sempat ada beberapa kejadian yang dimana warga di sini atau pemerah susu sapi itu melakukan kecurangan seperti menambahkan air. Dan memang sebelumnya itu sistem untuk penerimaan susu yang sudah diperah ini itu pakainya per liter untuk dibayar, tapi sekarang itu dilihat dari kualitasnya. Kalau kualitasnya bagus ya berarti boleh diterima dengan harga jualnya 6.000. Tapi kalau memang tidak masuk ke standar penjualan jadi tidak bisa diterima, jadi dikembalikan lagi. Iya, Ke nah itu ibu kurang tahu, katanya tadi bilang kayak gitu. Maksudnya itu ibu sudah- jual, ibu jual tuh berapa ke Oh, koperasi? 6.000 per liter itu. Jadi yang lolos sampai jadi tadi ada kualifikasi standar itu berarti Koperasi. Sejak kapan sih kooperasinya? Bayar 3 juta, jadi kita tinggal bayar yang setengah lagi karena sisa sepenuhnya itu dibantu, ditanggung iya sudah dengan ditanggung koperasi. sama koperasi tersebut. Dan untuk makanannya itu dedak, mohon maaf, dedak dapat dari mana? itu dapatnya dari koperasi juga dan itu dibuat oleh anggota koperasi juga. Seperti itu. Terus untuk harga dedeknya itu 3.000 per apa ya, per kilonya. Dan biasanya sehari makan bisa berapa 10 kilo? kilo. 10 Untuk kilo. apa gitu dia. Itu udah pembangunan cuma disegel itu ada Nanti besokannya lagi. Dan tentang pertanian nih Mas ya, jangan lupa kan tadi kan menyinggung pupuk ya, sejak kapan pupuknya mulai beralih? Yang pasti kendala pupuk itu Iya. mulai beralihnya ke kartu tani. Ke kartu tani. Nah, Iya. kartu tani itu masuknya lewat apa gitu kan? Oktan ada. Oktan Belum ada. belum ada. Belum ada. Nah, jadi kartu tani belum ada atau belum? Dulunya nggak ada kelompok tani yang bukan bikinan pemerintah tuh. Saya nggak terlalu percaya kalau di komunitas petani tidak ada kelompok kelompok tani. tani. Kalau yang orang yang saya temui ya maksudnya itu memang bilangnya belum ada, tapi Belum saya ada. belum gali. Oh, mungkin nanyanya poktan yang dia pikir adalah yang dibina desa. Yang Jadi dibina oleh desa. kelompok tani yang kerjanya itu apa ya, secara kekeluargaan, sama-sama petani yang Biasanya gini ada Mas, kerjasama. itu kan terbentuk secara alami karena Alami. mereka butuh berkelompok misalnya untuk bareng-bareng garap lahan misalnya ketika ayo kita tanam bareng dan seterusnya. Kalau misalnya memang nggak ada, ditelusuri apa memang Kalau dari bahasa dulu, kita tuh kelompok atau sebenarnya organik. dulu ada tapi sekarang jadi tidak ada. Nah kalau sekarang jadi tidak ada, ditanyakan kenapa jadi tidak ada. Kayak begitu. Karena ininya udah nggak kuat, udah mulai loyo, ya satu persatu mulai mereteli loh sejauh ini. Mereteli yang ini mulai lepas lahannya, dia berarti apa? Ini lepas jadi hilang pertanian. Nah, maka mencari tadi ya, kalau dari sisi bertani itu bukan semata soal mencari uang, tapi dia soal ini hidup saya gitu. Ini perlu digali gitu. Itu sebagai apa namanya kayak pandangan hidup gitu. View of the life kan begitu ya istilahnya gitu kan. Bahwa itu bagian dari orang tuh punya ruh gitu ya. Dia dengan kehidupan, dengan pekerjaan. Bremen. Pak RW pun bilang gitu tadi Gus. Jadi Pak RW pun sempat kayak emang nggak terlalu apa ya, bangga gitu dengan dia bilang saya nggak terlalu bangga dengan banyaknya pariwisata di sini, justru saya khawatir dengan di sini ya semakin apa ya, semakin banyaknya pariwisata, kemudian bangunnya pila-pila itu akan menghilangkan itu tradisi bertani gitu. Tapi dia udah mulai apa ya di dia kebetulan salah satu disebutnya pejabat desa ya. Juga ya. Ya, dia ngegarap lahan juga dia. Ada ya pokoknya ada problem di situ. Tadi itu beliau bilang untuk TNGC sekitar 5.000 ya, 5.000. Terus ada asuransi juga 500. Terus ke desanya 500 juga. Terus ke lingkungan juga 500 dan sisa
Iya 1.000. Dan untuk pengelolanya sendiri atau bisa jadi gajinya nanti karyawan dan pengelola itu 7.000 ya. Gitu. Coba tanya. Air gitu. Kalau nanti soal air juga Kalau yang di desa ini yang paling paham tentang air siapa? Misalnya yang dia mengelola, misalnya ngatur apa penjaga atau pengelola itu pasti ada. dan itunya ya sampai ke pembagiannya ya, misalkan kan air kan ada alurnya nih, terus dibagi kemana aja gitu kan, terus apa namanya ini tuh pola pengaturannya seperti apa, bisa sampai rumah dan bisa sampai sawah gitu kan. Kemudian kalau ada yang bayar, yang mana yang bayar, yang mana yang enggak. Terus juga tadi kan air tuh sempat lupa. Perlu diekspor nggak Gus? Apa tuh? Cara kawasan TNGC. Iya, kalau ada datanya bisa dijelaskan. Maksudnya kalau misalnya kita cari ini kan kita cari apa di kawasan TNGC kan hutan lebat Gus. Apa yang bisa digali di sana Gus? Yang paling berhubungan dengan warga tadi sumber mata air. Karena semua sumber mata air itu semuanya masuk ke kawasan taman nasional. Iya. Saya berani jamin. Nggak ada. Oke, lanjut. Dan untuk apa ya, tambahan untuk yang kawasan TNGC juga termasuk banyak wisata yang masuk ke situ. Mana saja? Seperti yang apa mana namanya? dalam gambar? Ini yang kalau ini kan arah dari sini. Nah, ini kalau ke sini ke ini apa namanya? Ipukan. Oh, ini apa? Sukagiri View. Tadi kita sore mau ke situ tapi tidak ada yang ini apa namanya? Tutup ya, tutup. Pengelolanya nggak ada, akhirnya kita cancel dulu. Legal dong. Terus apa? Taman Sincantana juga tidak, terus Buperipukan masuk ke TNGC. Berarti cuma Ipukan doang yang masuk TNGC. Ipukan sama ini apa namanya? Putri. Oh iya Putri, Buper Putri. Palutungan. Iya. Si Putri itu masih Iya, Putri. Buperannya Kawasan. Yang masuk ke TNGC. Yang paling awal dari 7 itu yang bertani. Itu kan alasannya enggak yang apa ya, yang kalau bagi orang modern kan enggak logis tuh. Kalau dari pikirannya cuma duit kan, ngapain terus dipertahankan? Udah jelas mendingan dijual, terus dia usaha apa gitu kan. Tapi kenapa orang-orang ini masih tetap bertahan? Nah, ini yang harus penting untuk diangkat gitu kira-kira. Dan ya kalau bisa di apa ya, terbayangkan dengan kondisi Cisantana yang begini dalam beberapa tahun ini akan punah. Udah miris banget ini. Sudah tidak ada lagi. Pernah memarahi kepala desa karena dia mengizinkan seorang investor masuk jadi pariwisata yang sifatnya investasi itu dari luar. Dia pernah bilang gitu, pernah memarahi. Dia juga bilang karena dia biasa aja gitu dong, ya nggak bangga dengan banyaknya pariwisata di sini. Dia udah bilang gitu. Tapi apakah benar warga sini terlibat dan kemudian mendapatkan apa namanya hasil dan keuntungan yang buktinya yang miliknya orang-orang luar semua, bla 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 dan seterusnya, gitu kan? Kalau ini Gus, peralihan dari status perhutanan. Formulanya wisata-wisata itu kan gara-gara TNGC. Iya. Betul nggak sih? Iya. Ipukan tadi awalnya TNGC terus diubah jadi wisata. Makanya saya tanya di awal, sebelum ada TNGC yang lebih dulu misalnya yang apa? mana? Ciputri itu lebih dulu itu misalnya. Dia masuk TNGC enggak gitu. Dan apa namanya? Wisata-wisata mana yang masuk Taman Nasional? Tapi yang jelas ya pasti jawabannya ya akan ya begitulah gitu kan. Tapi Nah, data yang peralihan itu perlu didalami, kan? Ada satu orang yang mendalami bagaimana. Mereka seluruhnya turun, jadi ada waktu transisi. Nah, sebelum Taman Nasional itu apa? Bagaimana? Perhutani. Bagaimana kan sistemnya ketika perhutani? Kayak ini nanti ada yang menarasikan nih cerita ini nih. Katanya jadi satu bendel gitu ya. Cerita tentang perhutani dan Taman Nasional. Itu pintu masuk wisata. Karena wisata-wisata itu muncul. Sekarang turun gunung itu beralih jadi apa? Terus kan ada yang bilang ya itu beralih jadi ya peternakan sapi. Terus ya mungkin beliau juga beralih ke ekowisata sekaligus jadi pengelola ipukan juga kayak gitu Gus. Terus untuk tadi juga beliau kayak bukan khawatir ya, kayak kesel juga terkait mengenai kayak pemasukan dan pengeluaran gitu kan. Kecelakaan ataupun apa ya, mereka tuh kayak ngerasa apa ya,
Jadi apa ya, gimana ya? Jadi misalkan menurut pandangan pihak TN gitu, bahwa asuransi ini berlaku ketika misalkan ada wisatawan yang tertimpa pohon jatuh kayak gitu kan. Jadi kalau untuk misalkan beliau apa yang wisatawan itu jatuh ataupun apalah, itu kayak bukan termasuk asuransi kayak gitu. Terus untuk 5.000 sendiri itu tidak ada realisasi atau bantuan dari TN untuk ipukan sendiri kayak gitu. Jadi harus konfirmasi ke TN baru saya bisa menyerahkan gajinya berapa kayak gitu. Oh, jadi yang gaji TN. Ya bukan TN sih, apa ya? Ya pokoknya kan mengenai terkait pemasukan ataupun apa ya TN, karena emang ini kan wilayah TN juga gitu. Wilayah TN kan ipukan kan termasuk wilayah TN kayak gitu. Jadi kebijakannya ya mengikuti kebijakan TN gitu di situ. Wilayah desa, untuk di wilayah desa itu dipotongnya itu 2.000 ya per tiket, 2.000 rupiah. Jadi ini juga desa cuma 2.000, ini TN kok malah 5.000 atau malah bahasa gitu. Tapi nggak ada feedback ke wisatanya itu yang di TN itu. Minta bantuan. Gusur dalam artian bukan hanya tanah tapi juga peradaban. Peradaban bertaninya orang sini itu digusur. Ya, karena kan pasti juga dapat cerita dari abah. Toh abah kan di sana kan bertani juga. Nah, pasti ada ritual, tradisi atau paguyuban antara warga masing-masing untuk membuka lahan di sana gitu kan. Kan kalau di alamnya menanam dengan seenaknya sendiri ya enak, karena di sana tuh tanah tidak bermilik gitu kan. Nah, jadi orang tuh ibaratnya bisa menggali atau bisa menanam atau bisa ibaratnya apa ya, untuk itu kenapa penanda TN itu muncul kemudian bisa mengusir, dan varian pecahannya ya, ada yang ke ternak, ada yang ke wisata, ada juga yang tadi batu penambang, itu juga dalemin ya, udah oke banget itu diskusi dari WA juga udah asik, tinggal Ya, jadi bundal-bundal data itu di dalamnya satu persatu, satu orang satu topik biar bisa fokus. Bukan berarti jalannya sendirian lah. Jadi tetap misalnya jalan biasanya sama siapa jalan, tapi begitu wawancara fokusnya nanya ke situ. Bergantian aja misalnya lagi sama ini misalnya ya, ketika ketemu informal kan anterin aku dulu ketemu sama petani misalnya kan, atau begitu diem dia bisa cari yang fokus ke mana, terus prosesnya itu bagaimana, dan bisa sampai ke rumah itu bagaimana, dan orang tuh bisa dapat air itu bayarnya berapa, siapa yang masang gitu kan, teknisinya siapa, apa aja alatnya gitu. Itu oh ya, nanti aku tambahkan di sini. Air itu berarti tentang